Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Lokal A3 Manajemen, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Borneo Tarakan. Kami di sini anggota kelompoknya ada 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri atas nama Eti Sumira dengan NPM 1940401032. Nama saya Pipi Septiana ber-NPM 1940401030. Saya Sri Wulandari dengan NPM 1940401029. Di sini kami akan membahas soal yang pertama, yaitu mengenai soal 12.8 pada buku J. Heiser bab 12 halaman 591. Soal 12.8. Mateo Leontief Dream Store menjual tempat tidur dan berbagai macam perlengkapannya. Tempat tidur yang paling banyak terjual memiliki permintaan tahunan 400 unit. Biaya pemesanannya adalah $40 dan biaya penyimpanannya adalah $5 per unit per tahun. Yang A yaitu untuk meminimalkan total biaya, berapa unit yang harus dipesan setiap kali pemesanan dilakukan. Diketahui permintaan tahunannya ada 400 unit, biaya pemesanannya $40 dan biaya penyimpanannya $5. Jadi Q sama dengan akar 2 dikali 400 dikali 40 dibagi 5, hasilnya akar 6.400. Hasil dari akar 6.400 yaitu 80. Jadi ada 80 unit yang harus dipesan setiap kali pemesanan dilakukan. Yang B, jika biaya penyimpanan per unit $6 bukan $5, berapa kuantitas pesanan optimalnya? Diketahui permintaan tahunan ada 400 unit, biaya pemesanan $40 dan biaya penyimpanan $6. Jadi Q sama dengan akar 2 dikali 400 dikali 40 dibagi 6, hasilnya akar 5.333. Hasil dari akar 5.333 yaitu 73. Jadi ada 73 kuantitas pesanan optimalnya. Selanjutnya soal 12.17 buku J. Heiser bab 12. Yang pertanyaannya, Radovisky Manufacturing Company di Hayward, California membuat lampu senter mainan. Perusahaan tersebut mengoperasikan fasilitas produksinya selama 300 hari kerja. Perusahaan tersebut mendapatkan pesanan sekitar 12.000 lampu senter per tahunnya dan memiliki kapasitas produksi 100 lampu senter per hari. Biaya pemasangan untuk produksi lampu senter adalah $50. Biaya dari setiap lampu senter adalah $1. Biaya penyimpanannya adalah $0,01 per lampu per tahunnya. Yang A, berapakah ukuran optimal dari operasi produksi? Pertama diketahui dulu tingkat permintaannya ada 12.000 per tahun. Lalu biaya penyimpanannya ada $10 per lampu per tahun. Lalu ada biaya stupnya $50. Lalu harga per unitnya ada $1 per lampu. Selanjutnya permintaannya ada 100 per hari. Kita cari dulu D, 12.000 dibagi 300 hari. Hasilnya 40 hari. Terus yang ditanyakan tadi ukuran optimal dari operasi produksi yaitu Q. Q sama dengan akar 2 dikali D dikali S per H buka kurung 1 dikurang D per P tutup kurung. Yaitu 2 tadi dikalikan sama D yaitu 12.000 dikalikan sama S 50. Terus dibagi H-nya tadi 10. Buka kurung 1 dikurang 40 per 100 tutup kurung. Hasilnya 447,2136. Yang B, berapakah rata-rata biaya penyimpanan per tahun? Rumusnya Q per 2, 1 dikurang buka kurung D per P tutup kurung dikali H.
Jadi sudah diketahui Q-nya tadi 447,2136 dibagi 2, 1 dikurang D-nya tadi 40 per 100 tutup kurung dikali 10, hasilnya 1341,6408. Yang C, berapakah rata-rata biaya pemasangan per tahun? Rumusnya D per S dikali S. 12.000 dibagi 447,2136 dikalikan 50, hasilnya 1341,6408. Lanjut yang D, berapakah total biaya per tahun termasuk biaya lampunya? Rumusnya P dikali D ditambah rata-rata biaya penyimpanan per tahun ditambah rata-rata biaya pemasangan per tahun. P-nya itu $1 dikali D, tingkat permintaannya ada 12.000, $1 dikali 12.000 sama dengan 12.000 ditambah 1341,6408 ditambah 1341,6408, hasilnya 14.683,2816 per tahunnya. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal 12.8 untuk bagian A dan B, di mana sebelumnya teman saya telah menjelaskan secara pengerjaan manualnya. Nah, di sini saya akan mencoba mengerjakan menggunakan aplikasi POMQM for Windows versi 4. Setelah kita buka aplikasinya, di mana yang ditanyakan adalah untuk meminimalkan total biaya, berapa unit yang harus dipesan setiap kali pemesanan. Jadi dalam mengerjakan ini kita akan melihat dari data-data soal atau data dari soal tersebut. Yang pertama kita pilih modul dulu di sini. Nah, selanjutnya kita pilih modulnya inventory. Setelah itu pilih file. Setelah pilih file, pilih new. Selanjutnya pilih economy order quantity. Kita pilih itu dan di sini ada judul. Nah, judulnya ini kita bisa sesuaikan dengan soal atau yang gampang kita ingat. Saya akan tulis di sini soal 12.8 bagian A. Kita kerjakan bagian A karena di sini ada dua bagian, ada yang bagian B juga. Setelah ada tabel seperti ini, tabel ini akan diisi oleh data-data yang ada dalam soal. Yang pertama yaitu permintaannya, yaitu ada 400 per tahun. Nah, selanjutnya biaya pemesanannya tuh ada $40. Di sini kita tulis 40 dan ada biaya penyimpanan per unit per tahunnya yaitu $5. Kita tulis di sini 5. Untuk mengetahui hasil dari pengerjaan ini kita pilih file, pilih solve, selanjutnya akan muncul hasilnya. Dari hasil ini yang kita lihat, untuk mengetahui nilai-nilai yang ada di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu optimal order quantity, di mana optimal order quantity didapatkan dari rata-rata permintaan 400 dikalikan dengan biaya penyiapan yaitu 40, selanjutnya dikalikan dengan 2 dan dibagi dengan biaya penyimpanan 5, maka hasilnya yaitu 6.400. 6.400 ini diakarkan jadi hasilnya 80. Selanjutnya ada maksimum inventory. Inventory ini didapatkan dari optimal order quantity, jadi hasilnya ini sama. Selanjutnya ada rata-rata inventory. Rata-rata inventory ini didapatkan dari optimal order quantity 80. Selanjutnya dibagi 2 jadinya 40. Nah, selanjutnya ada 5. Dari order per periode ini dapatkan 5. 5 ini didapatkan dari rata-rata permintaan 400 dibagi dengan optimal order quantity 80, hasilnya jadi 5. Nah, yang selanjutnya yaitu biaya
penyiapan atau cost stub. Ini didapatkan dari order per periode 5 dikalikan dengan biaya ordering yaitu 40, jadi hasilnya 200. Selanjutnya ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan atau cost holding ini didapatkan dari rata-rata inventory dikalikan dengan biaya penyimpanan yaitu 5. Hasilnya yaitu 200. Selanjutnya yang terakhir dari total cost ini didapatkan dari penjumlahan cost dari biaya penyimpanan ditambahkan dengan biaya penyiapan atau pemesanan 200 tambah 200 hasilnya 400. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal 12.8 bagian B menggunakan aplikasi POMQM. Yang pertama kita akan buka aplikasinya. Selanjutnya di sini pertanyaannya sama dengan bagian A, hanya saja ada perbedaan di biaya penyimpanan. Nah, untuk mengerjakannya sama, kita buka modul inventory dan pilih file, pilih new, sama economy order quantity, kita pilih ini juga. Selanjutnya ada judul, kita ganti judulnya di sini jadi soal 12.8 bagian B ya. Setelah kita tulis ini, kita pilih OK. Tabelnya juga sama di sini. Nah, kita akan isi sesuai dengan soal, di mana rata-rata permintaannya ada 400 permintaan per tahunnya, dan biaya penyiapan atau orderingnya yaitu ada $40, dan biaya penyimpanan per unit per tahunnya ada $6. Selanjutnya untuk mengetahui hasilnya yaitu kita pilih file, pilih solver, sama di sini akan muncul hasilnya. Nah, di sini untuk mengetahui nilai-nilai di sini kita akan bahas satu persatu, di mana sama optimal order quantity-nya juga didapatkan dari rata-rata permintaan 400 dikalikan dengan ordering cost yaitu 40 dikali 2 dan dibagi dengan holding cost 6. Setelah ketemu hasilnya ini nanti akan diakarkan. Nah, hasilnya itu jadinya 73,03 di sini. Selanjutnya maksimum inventory-nya didapatkan sama hasilnya dengan optimal order quantity. Dan selanjutnya ada rata-rata inventory didapatkan dari optimal order quantity dibagi 2, maka hasilnya yaitu 36,51. Dan yang selanjutnya ada ordering per period. Nah, di sini didapatkan dari rata-rata permintaan 400 dibagi dengan optimal order quantity-nya 73,03, maka hasilnya 5,48. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang pengeluaran penyiapan, di mana biaya penyiapan ini didapatkan dari rata-rata ordering per period dikalikan dengan biaya penyiapan, hasilnya 219,09, dan biaya holding cost yaitu didapatkan dari rata-rata inventory 36,51 dikalikan dengan holding cost yaitu 6, maka hasilnya 219,09. Nah, hasil total cost ini juga didapatkan dari pertambahan atau penjumlahan dari biaya penyiapan stub cost ditambah holding cost. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 12.17 menggunakan aplikasi POMQM for Windows versi 4, di mana sebelumnya teman saya telah menjelaskan menggunakan cara manual.
Setelah kita buka aplikasinya, di sini yang pertama kita akan pilih modul. Modulnya masih sama, menggunakan modul inventory. Kita pilih. Selanjutnya pilih file, pilih new, dan pilih yang produksi order quantity model. Yang kedua kita pilih. Selanjutnya sini sama, ada judul juga. Kita ganti judulnya. Di sini akan saya buat dengan nama judulnya soal 12.17. Setelah kita tulis, kita tekan OK. Di sini ada tabel seperti ini. Kita isi datanya sesuai dengan soal kita. Nah, di mana rata-rata permintaannya di sini ada 12.000. Sini rata-rata per tahunnya 12.000. Terus ada biaya pemesanan ada $50, terus 50. Selanjutnya ada biaya penyiapan, di sini ada 10. Dan ada rata-rata produksi per harinya ada 100, dan selama setahun di sini bekerja selama 300 hari. Kita tulis 300. Di sini rata-rata permintaan per harinya belum ada, kita kosongkan. Selanjutnya ada unit cost, yaitu biaya per unitnya, yaitu ada di sini ada $1. Kita tulis sini 1. Setelah itu kita untuk mengetahui hasilnya, kita pilih file, pilih solver, kan ada hasilnya seperti ini. Dimana kita lihat di sini hasilnya. Yang kita ketahui di sini ada rata-rata permintaan per harinya diketahui di sini ada 40. Dan optimal produksi kuantitinya di sini ada 447,21. Selanjutnya ada maksimum inventory level ada 268,33. Ada rata-rata inventorinya ada 134,16. Produksi runs per period ada 26,83. Dan biaya penyiapan atau stop cost ada 1.341,64. Selanjutnya di situ ada holding cost juga. Holding cost atau biaya penyimpanan ada 1.341,64. Ada juga biaya per unit cost-nya. Di sini kita lihat ada 12.000. Selanjutnya di sini ada total cost ya. Jadi total cost-nya di sini ada 14.683,28. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus yang ada di buku J. Heather bab 12 mengenai mengelola persediaan di Frito-Lay. Di mana yang harus kita ketahui adalah Frito-Lay sendiri adalah perusahaan yang berkembang di awal tahun 1931. Nah, Frito-Lay sendiri adalah perusahaan untuk memproduksi makanan ringan, di mana dia menyediakan jagung, kentang untuk bahan bakunya. Selain itu juga Frito-Lay menyediakan persediaan seperti minyak, tepung maizena, bumbu, kemasan produk, di mana dalam persediaan ini digunakan untuk produksi produknya. Baiklah, dari studi kasus di Frito-Lay ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana perbedaan perbauran di persediaan di Frito-Lay berbeda dengan bauran persediaan di mesin atau toko, dan bagaimana fasilitas pada prosesnya. Jadi, fasilitas yang berfokus pada proses akan memiliki bahan baku yang lebih besar. Hal ini untuk pesanan yang tak terduga. Selain itu, WIP yang substansial karena ketidakseimbangan dalam sistem, dan beberapa barang jadi karena beberapa barang dibuat sesuai dengan permintaan atau pemesanan, dan lebih sedikit MRO karena lebih adanya
Rute opsional di pabrik. Pertanyaan nomor 2 yaitu apakah barang persediaan utama di Frito-Lay dan seberapa cepat pergerakan barang tersebut dalam proses produksi. Jadi menurut kami barang utama di persediaan Frito-Lay ialah kentang dan jagung, karena kentang dan jagung adalah bahan baku dalam pembuatan produk di Frito-Lay. Selain itu, kentang dan jagung juga memiliki resiko kerusakan yang lebih tinggi dan kualitasnya harus dijaga. Jadi pergerakan produksi ini bergerak dengan cepat. Pergerakan kentang dan jagung ialah dimulai dari pemindahan ke truk dari kebun, lanjut ke gudang regional untuk pemrosesan, dan ke gudang dan ke toko retail. Selain itu, selain menjaga kesegaran dari produk ini, hal ini juga dilakukan untuk penghematan biaya penyimpanan, di mana biasanya biaya penyimpanan akan lebih mahal. Selanjutnya, ada beberapa juga barang utama dalam pembuatan Frito-Lay yaitu seperti minyak, bumbu, kemasan, tepung maizena yang akan tiba di pabrik dalam waktu 4 harian. Pertanyaan nomor 3 yaitu apakah 4 jenis persediaan? Dan berikan contoh dari masing-masing jenis di Frito-Lay. Contoh 4 persediaan di Frito-Lay. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku ini seperti kentang, jagung, bumbu, minyak, dan tepung maizena. Selanjutnya yaitu ada WIP, di mana kentang dan jagung dibersihkan, selanjutnya dibumbui, dimasak, dan dikemas. Dan ada barang jadi. Barang jadi ini seperti kemasan produk. Dan yang terakhir yaitu ada MRO. MRO ini yaitu persediaan peralatan mesin yang akan digunakan dalam pengelolaan produk. Yang keempat, bagaimana Anda akan memberikan peringkat investasi dalam dolar pada keempat jenis persediaan, dari investasi paling besar sampai dengan investasi paling kecil. Jawabannya, investasi dolar untuk 4 jenis persediaan. Yang pertama, investasi yang paling besar. Barang jadi lebih mahal karena memiliki bahan baku dan biaya pengelolaan, dan MRO karena persediaan ini biasanya tinggi dalam industri proses, karena bagian pengganti harus tersedia agar proses investasi modal tetap tinggi. Yang kedua, investasi paling sedikit atau kecil, yaitu WIP, karena hampir tidak ada hanya satu pergeseran WIP yang bergerak dengan cepat melalui pabrik, dan bahan baku dengan pengiriman yang sering akan memiliki volume rendah di tangan pada satu waktu. Yang kelima, mengapa aliran persediaan bergerak dengan cepat melalui pabrik Frito-Lay? Jawabannya, persediaan bergerak dengan cepat untuk mengurangi risiko kerusakan yang lebih tinggi kepada persediaan, karena barang seperti jagung dan kentang mudah rusak. Selain itu, alasan mengapa persediaan bergerak dengan cepat karena untuk mengurangi biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini biasanya mencapai 25% lebih dari nilai produk. Yang keenam, mengapa perusahaan menjaga banyak pabriknya tetap terbuka? Jawabannya, perusahaan memiliki pabrik di seluruh Amerika dan Kanada, yaitu 30 diantaranya, karena produk tersebut harus segera dipasarkan dengan cepat agar tetap segar, sehingga proses pembuatannya harus berada di sekat konsumen dan pasar. Selanjutnya, nomor 7, mengapa Frito-Lay tidak membuat 41 produknya di masing-masing pabriknya? Karena untuk menangani produk khusus yang memiliki penjualan lebih kecil, itu peralatannya lebih mahal. Jadi, beberapa pabrik hanya menghasilkan beberapa produk dan mendistribusikannya secara lebih luas. Baiklah, di sini saya akan menjawab studi kasus pengendalian persediaan di Village George. Village George adalah produsen ambulan terbesar di dunia.
George menemukan hampir 50% dari biaya setiap mobil ambulan yang diproduksi merupakan bahan baku yang dibeli. Sebagian besar, yakni 50%-nya berupa bagian rangka dibeli dari Ford Aluminium, dari Reynolds Metals, serta kayu lapis yang digunakan untuk pembuatan lantai dan kabinet dari pemasok lokal. Yang pertama, jelaskan bagaimana Willett mengimplementasikan analisis ABC. Willett George mengimplementasikan analisis ABC dengan mengidentifikasi penggunaan tahunan barang-barang bernilai tinggi tersebut dan mengklarifikasikannya sebagai A. Mereka mewakili sekitar 15% dari total persediaan barang, tetapi 70-80% dari total biaya. Item B adalah item yang memiliki nilai sedang yang mewakili 30% dari item dan 15-25% dari nilai. Item dolar rendah adalah item kelas C yang mewakili 5% dari volume dolar tahunan, tetapi sekitar 55% dari total item. Yang kedua, jika Anda ditugaskan sebagai manajer pengendalian persediaan di Willett George, kebijakan dan teknik apakah yang akan Anda tambahkan untuk menjamin catatan persediaan yang akurat? Manajer kontrol persediaan di Willett George ingin tidak hanya memiliki analisis ABC, tetapi menerapkan kontrol fisik yang ketat dari ruang stok. Dia juga akan menerapkan sistem penghitungan siklus dan memastikan bahwa masalah memerlukan pemberitahuan perubahan teknik untuk item-item yang awalnya tidak masuk dalam daftar material. Sejauh memungkinkan, ruang stok akan dikonsolidasikan. Yang ketiga, bagaimana cara Anda mengimplementasikan usulan tersebut? Manajer pengendalian inventaris akan menerapkan perubahan-perubahan ini melalui kepemimpinan yang efektif, perekrutan dan pelatihan penghitungan siklus, dan pelatihan dan pendidikan yang efektif dari semua staf, dari teknik melalui penghitungan siklus, sehingga masing-masing memahami seluruh sistem dan pentingnya menjaga inventaris yang akurat. Kami juga ingin yakinkan bahwa semua karyawan yang peduli memahami pentingnya catatan inventaris yang akurat, kontrol inventaris yang ketat, dan ruang stok yang terkunci. Manajemen harus menunjukkan kepemimpinan dan dukungan yang tepat dari seluruh sistem, termasuk tagihan bulanan yang akurat, penerbitan ACN yang tepat, anggaran pelatihan, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan dan jawaban dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam jawaban kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.